betul. Ya, Kin itu mic-nya Kin. Hmm? Mic kamu. Oh iya, sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Apoteker Sani Asmi Ramdhani M. Famkin. Kami di sini dari kelompok 3, kelompok kejang demam akan mempresentasikan tentang kejang demam. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yasa Yunita Syahra, Talita Kintara, saya sendiri Sulisti Agustin, dan Selma Afianti Azahra. Next. Yang pertama yaitu ada definisi. Untuk definisi dari kejang demam sendiri yaitu merupakan gangguan neurologis akut yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak disebabkan tanpa adanya infeksi sistem saraf pusat. Kejang demam terjadi pada umur 3 bulan sampai 5 tahun dan jarang sekali terjadi untuk pertama kalinya pada usia kurang dari 6 bulan atau di atas 3 tahun. Kejang demam dapat terjadi bila suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan suhu yang tinggi dapat menimbulkan serangan kejang. Next. Berikutnya ada prevalensinya, yaitu di Indonesia dilaporkan berkisar 3-4% dari anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2019, angka kejadian kejang demam di Indonesia sendiri sekitar 14.254 penderita. Next. Untuk epidemiologinya, hal ini dapat terjadi pada 2-5% populasi anak. Lalu umumnya kejang demam ini terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun dan jarang sekali untuk pertama kalinya pada usia kurang 6 bulan atau di atas 3 tahun. Lalu insiden puncak usianya yaitu di 18 sampai 22 bulan. Lalu bisa menurut ras muka kulit putih lebih anak laki-laki perempuan dengan perbandingan 1,4 banding 1,0. Next. Untuk etiologinya, penyebab kejang demam hingga saat ini belum diketahui dengan pasti. Kejang demam tidak selalu timbul pada suhu yang tinggi dikarenakan pada suhu yang tidak terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kejang. Kondisi yang dapat menyebabkan kejang demam diantaranya adalah infeksi yang mengenai jaringan ekstrakranial seperti otitis media akut, bronkitis, dan tonsilitis. Lalu menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kejang demam antara lain obat-obatan, ketidakseimbangan kimiawi seperti hiperkalemia, hipoglikemia, asidosis, demam, patologis otak, dan eklamsia atau ibu yang mengalami hipertensi prenatal, toksimia gravidarum. Terima kasih. Untuk next. Untuk selanjutnya ada patofisiologi, manifestasi klinis, faktor resiko, dan diagnosa yang akan dijelaskan oleh Talita Kintara. Kepada Talita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk patofisiologi kejang demam. Kejang demam terjadi karena suatu proses dari ekstrakranium. Kejang terjadi akibat perubahan fungsi otak secara tiba-tiba dan sementara sebagai akibat dari aktivitas neuronal yang abnormal dan pelepasan listrik cerebral yang berlebih sehingga menyebabkan renjatan berupa kejang. Berikut ada algoritma dari patofisiologi kejang demam. Manifestasi klinis. Bentuk kejang umum yang sering dijumpai adalah mata mendelik atau terkadang berkedip-kedip, kedua tangan dan kaki kaku, terkadang diikuti kelonjotan, dan saat kejang anak tidak sadar tidak memberi respon apabila dipanggil atau diperintah. Setelah kejang, anak sadar kembali. Umumnya, kejang demam akan berhenti sendiri dalam waktu kurang lebih dari 5 menit dan tidak berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Untuk faktor resiko ada infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, imunisasi, Roseola infantum. Ada derajat demam.
Suhu saat kejang semakin rendah suhu badan pasien saat kejang, maka kemungkinan berulangnya kejang pada pasien semakin sering. Untuk usia, rentang yang terjadi pada usia 6 bulan hingga 6 tahun. Untuk genetik, ada saudara kandung 2-3 kali dan orang tua 5%. Untuk diagnosis. Diagnosis akan ditentukan dengan melihat riwayat kejang saat suhu tubuh naik, termasuk riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Pemeriksaan darah juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam. Yang kedua ada pemeriksaan cairan cerebrospinal atau fungsi lubal. Dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis atau dokter mencurigai adanya infeksi susunan saraf pusat. Yang ketiga ada EEG atau tes untuk melihat gelombang otak atau aktivitas elektrik di kepala. Disarankan jika kejang hanya terjadi pada salah satu atau sebagian tubuh saja. Yang keempat ada pemeriksaan neuroimaging atau CT scan atau MRI kepala. Disarankan jika ada gejala gangguan saraf yang menyertai. Next, terima kasih. Terima kasih Talita. Untuk selanjutnya, terapi farmakologi akan dijelaskan oleh Selma dan juga Yasa. Persilahkan. Baik, terima kasih Sulis. Untuk terapi farmakologinya yaitu yang pertama diberikan antipiretik yaitu paracetamol 10-15 mg kali per kali diberikan tiap 4-6 jam. Kemudian ada ibuprofen 5-10 mg 3-4 kali sehari. Kemudian yang kedua ada antikonvulsivan yaitu intermiten diberikan hanya saat demam, profilaksis diberikan pada kejang demam dengan faktor risiko, kelainan neurologis berat, misalnya palsa serebral, berulang 4 kali atau lebih dalam setahun, usia kurang dari 6 bulan, bila kejang terjadi pada saat suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius, apabila pada episode kejang demam sebelumnya dengan cepat. Kemudian obat yang digunakannya bisa diberi diazepam oral 0,3 mg kali per oral atau rektal 0,5 mg, kemudian sebanyak 3 kali sehari dengan dosis maksimum diazepam 7,5 mg per kali. Diazepam intermiten diberikan selama 48 jam. Pertama, demam. Perlu diinformasikan kepada orang tua bahwa dosis tersebut cukup tinggi dan dapat menyebabkan ataksia, iritabilitas, serta sedasi. Next. Kemudian ada rumatan dengan indikasi pengobatan rumat yaitu kejang vokal, kejang lama, lebih dari 15 menit, terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang. Misalnya palsi cerebral, hidrosefalus, hemiparesis. Kemudian obatnya yaitu ada fenobarbital yang diberikan dengan dosis 3-4 mg hari dalam 1-2 dosis. Kemudian ada asam valproat yaitu diberikan sebanyak 15-40 mg per hari dibagi dalam 2 dosis, yaitu lama pengobatan rumat, pengobatan diberikan selama 1 tahun, penghentian pengobatan rumat untuk kejang demam tidak membutuhkan tapering off, namun dilakukan pada saat tidak sedang demam. Next. Kemudian ada terapi non-farmakologi, yaitu yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Kemudian bila tidak sadar, yang pertama posisikan kepala miring, bersihkan jalan napas, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian ukur suhu, observasi dan catat lama dan bentuk kejang. Next. Untuk penata laksanaan saat kejang menurut IDAI tahun 2016 yaitu diberikan diazepam dengan dosis 0,3-0,5 mg perlahan-lahan dengan kecepatan 1-2 mg per menit dalam waktu 3-5 menit dengan dosis maksimal 20 mg. Kemudian yang kedua ada diazepam rektal dengan dosis 0,5-0,7 mg. Untuk anak-anak berat badan kurang dari 10 gram, 10 mg, untuk berat badan lebih dari 10 kg, 5 mg untuk usia di bawah 3 tahun, kemudian ada 7,5 mg untuk anak di atas usia 3 tahun. Kemudian yang ketiga, bila kejang
belum berhenti setelah pemberian diazepam rektal dapat diulang dengan cara dan dosis yang sama dalam interval waktu 5 menit. Kemudian yang keempat, bila setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan ke rumah sakit dan diberi diazepam 4. Yang kelima, bila kejang tetap belum berhenti, diberi Phenytoin 4 dengan dosis awal 10 sampai 20 mg per kali dengan kecepatan 1 mg kemudian atau kurang dari 50 mg per menit. Bila kejang berhenti, dosis selanjutnya adalah 4 sampai 8 mg Kg per hari, dimulai setelah 12 jam dosis awal. Kemudian, bila dengan phenytoin kejang belum berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat intensif. Kemudian yang ketujuh, bila kejang telah berhenti, pemberian obat selanjutnya tergantung dari jenis kejang demam, apakah kejang demam sederhana atau kompleks, dan faktor risikonya. Next. Berikut ada tata laksana terapi. Ini ada algoritma penata laksanaan kejang demam menurut IDAI 2006. Next. Kemudian ada edukasi para orang tua. Yang pertama, meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis baik, kemudian memberitahukan cara penanganan kejang, memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang kembali, kemudian pemberian obat untuk mencegah rekurensi memang efektif, tetapi harus diingat adanya efek samping obat. Kemudian ada beberapa hal yang harus dikerjakan apabila kembali kejang. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kemudian, kendorkan pakaian ketat, terutama di sekitar leher. Bila tidak sadar, terlentang posisi kepala, miring, bersihkan jalan nafas, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Kemudian, ukur suhu, observasi, dan catat lama dan bentuk kejang. Kemudian tetap bersama pasien selama kejang, berikan diazepam rektal dan jangan diberikan saat kejang telah berhenti. Kemudian bawa ke dokter bila kejang berlangsung selama 5 menit atau lebih. Kemudian ada outcome terapi, menurunkan risiko terjadinya kejang berulang, mengurangi demam saat terjadi demam kejang, dan menangani cara jika terjadi kejang demam. Baik, terima kasih Selma dan Yasa. Untuk selanjutnya, ada hubungan antara kejang dan demam. Bisa dilihat pada gambar di sini. Kita membahas dari patofisiologi demamnya terlebih dahulu. Ketika terjadi infeksi, baik itu infeksi bakteri, infeksi virus, ataupun infeksi jamur, maka sistem imun akan bereaksi. Setelah sistem imun bereaksi, akan datang sel-sel imun pada jaringan yang terinfeksi seperti makrofag atau leukosit. Nah, si leukosit inilah yang akan mengeluarkan mediator inflamasi seperti TNF, IL-1, IL-6. Lalu si mediator inflamasi inilah yang akan menstimulasi terjadinya atau terbentuknya prostaglandin E2 atau PGE2 yang berada di bawah sini. Lalu si prostaglandin E2 ini terbentuk dari arachidonic acid atau asam arachidonic. Lalu setelah PGE2 ini terbentuk, berfungsi untuk menaikkan set point pada hipotalamus. Set point ini yang ada tanda suhunya ini, yang ada diagramnya. Lalu ketika set point itu dinaikkan, maka tubuh akan berusaha untuk menyamakan suhu tubuh dengan set point itu. Dengan menaikannya set tubuh itu dengan cara peningkatan dari kontraksi ototnya, yaitu vasokonstriksi. Lalu vasokonstriksi ini adalah untuk menjaga suhu tubuh atau panas tubuh agar tidak keluar. Kontraksi otot itu untuk menghasilkan panas sehingga set point meningkat dan suhu tubuh akan mengikuti set point yang ditingkatkan oleh PGE2. Next. Lalu di sini ada patofisiologi dari kejangnya, kejang demamnya. Ketika terjadi inflamasi dalam tubuh, maka akan terbentuk mediator inflamasi yaitu TNF-alfa, IL-1, dan juga IL-6. Selain meningkatkan pembentukan dari prostaglandin E2, mediator inflamasi ini juga bisa meningkatkan sensitivitas dari NMDA, glutamat reseptor.
Karena yang menyebabkan terbukanya NMDA reseptor ini adalah glutamat, mediator inflamasi ini menyebabkan neuron glutamin menghasilkan glutamat yang lebih banyak. Ketika glutamat ini diproduksi lebih banyak, bisa membuka kanal-kanal NMDA dan menyebabkan banyaknya kation yang masuk. Ketika kation-kation banyak yang masuk, maka sel neuron akan menjadi positif dan akan terjadi depolarisasi. Ketika terjadi depolarisasi, maka akan terjadi potensial aksi. Nah, si potensial aksi ini akan meningkat dan akan terjadi kejang ketika si potensial aksi ini meningkat. Lalu ketika infeksi terjadi terus-menerus, inflamasi terus-menerus dan menghasilkan mediator inflamasi yang banyak, akan terjadi kejang. Lalu ketika terjadi demam karena set point-nya itu ditingkatkan, maka akan meningkatkan basal metabolit kering. Nah, si BMR ini meningkat sehingga akan terjadi peningkatan dari depolarasi juga, sehingga akan terjadi kejang. Next. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.